Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Saya Canifa Putri Islamihati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A dengan NIM 1709623009. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Materi yang saya ambil adalah asesmen normalitas dan kekuatan manusia. Asesmen dalam spektrum normal, apa yang kita bahas? Yang pertama, instrumen atau alat ukur yang mengukur kualitas yang berkaitan dengan kisaran normal fungsi manusia. Adapun berkontribusi pada pemahaman kita tentang perkembangan kepribadian yang tipikal dan atipikal sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya ada Broad-Based Test of Normal Personality. Tes yang mengukur kisaran penuh fungsi manusia, bukan hanya aspek-aspek yang terbatas. Yang pertama ada MBTI, yang kedua CPI, yang ketiga NEO-PR. Bagaimana cara terbaik untuk menginterpretasi kepribadian? Metode tipologi. Tipe-tipe kepribadian yang berjumlah terbatas, masing-masing orang sesuai dengan satu tipe. Pendekatan dimensi. Kepribadian memiliki berbagai dimensi, setiap individu memiliki level berbeda di setiap dimensi. Myers-Briggs Type Indicator. Yang pertama, diciptakannya pada tahun 1962. MBTI bertujuan untuk mengklasifikasikan orang berdasarkan adaptasi dari teori Carl Jung mengenai tipe kepribadian. Yang kedua, menghasilkan kode tipologi 4 huruf dan juga skor dimensional. MBTI dinilai berdasarkan 4 polaritas. Yang pertama, extraversion, introversion, sensing intuition, thinking feeling, judging perceiving. Peserta tes dikategorikan pada satu sisi dari masing-masing polaritas yang menghasilkan kode 4 huruf seperti extraversion, intuition, thinking, dan judging yang disingkat oleh INTJ. Dikotomi MBTI, yang pertama extraversion, yaitu mengarahkan energi kepada orang lain dan dunia luar. Yang kedua sensing, mengandalkan indera langsung. Yang ketiga thinking, menyimpulkan berdasarkan logika dan objektivitas. Yang keempat judging, bertumpu pada rencana dan bertindak dengan yakin. Selanjutnya ada introversion, mengarahkan energi ke dalam dunianya sendiri. Lalu intuition, melihat hal berdasarkan kemungkinan yang luas. Terus feeling itu berdasarkan nilai personal dan keselarasan sosial. Dan terakhir, perceiving, terbuka, fleksibel, dan spontan. Di sini ada berbagai dimensi dan skor aspek MBTI. Bisa kalian lihat, yang pertama ada extraversion, ada introversion, thinking, lalu feeling, sensing, intuition, judging, professing. Pada versi terkini, MBTI laporan tidak hanya mencakup klarifikasi tipologi, misalnya T atau F, tetapi juga memberi nilai untuk setiap aspek bipolar pada setiap dimensi. California Physiological Inventory. Originalnya dipublikasikan tahun 1957. CPI merupakan tes benar salah yang didesain untuk mengukur dimensi kepribadian yang normal of and Bradley 1996 dan MC Alistair 1988. Ada dua tipe CPI, yaitu CPI 434 dan CPI 260 yang hadir secara online. Skala komponennya sama antara keduanya. Yang membedakan adalah jumlah itemnya 434 dan 260.
Tujuan dari tes California Psychological ini untuk memberikan gambaran jelas mengenai peserta tes dengan menggunakan deskriptor yang berbasis pada bahasa sehari-hari. CPI 260 mengandung 20 skala standar, 6 skala yang berkaitan dengan pekerjaan, 3 vektor luas. 3 dari skala kepribadian dasar juga memberikan informasi mengenai sikap dalam mengikuti tes. Oleh karena itu, berfungsi sebagai skala validitas. Skala-skala tersebut adalah good impression, yang mana sejauh individu menampilkan citra yang baik kepada orang lain. Lalu ada commonality, yang mengukur respons tidak biasa yang mungkin timbul dari kecerobohan atau pura-pura buruk. Dan oke, saya lanjut. Dan well-being, yang melihat cara orang menggambarkan masalah emosional yang serius. Berikut ada skala CPI pada 260. 3 dimensi atau vektor yang luas. 3 vektor tersebut meliputi 2 orientasi dasar dan tema ketiga yang mencerminkan integrasi ego. Yang pertama ada 2 kutub, introvert dan extrovert, menyukai aturan atau mempertanyakan aturan. Level of satisfaction, kesadaran diri, kompetensi psikologis atau integrasi ego. 2 orientasi bipolar, P.1 dan P.2, memberi psikologi 2x2, yaitu 4 gaya hidup. Yang pertama, implementers, extrovert dan menyukai aturan, cenderung bekerja dengan baik dalam peran manajerial dan kepemimpinan. Supporters, introvert dan menyukai aturan, berfungsi dengan baik dalam posisi pendukung atau tambahan. Yang ketiga, ada innovators, extrovert dan suka mempertanyakan aturan, mahir dalam menciptakan perubahan. Yang terakhir, visualizers, introvert dan suka mempertanyakan pekerjaan baik sendiri di bidang-bidang seperti seni rupa atau sastra. Moderator setiap gaya hidup, yang pertama ada skor rendah, ekspresinya negatif. Kalau yang ketujuh itu tinggi, ekspresinya positif. Neo Personality Inventory Revisit. Tes ini didasarkan pada Big Five Factor of Personality, yaitu openness to experience, positionness, extraversion, agreeableness, neuroticism. Tes ini tersedia dalam 2 bentuk paralel yang terdiri dari 240 item. 3 item tambahan digunakan untuk memeriksa validitas, Consta dan MCCREC 1989. Format item terdiri dari 5 penilaian Likert. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Item-item tersebut menilai variabel emosi, interpersonal experience, atau pengalaman sikap dan motivasi. Tes PR terdiri dalam 2 bentuk paralel. Yang pertama from S, yang kedua from R. Yang from S itu untuk laporan diri sendiri, from R itu mengamat dari luar, misalnya pasangan atau klien. Pasangan dari klien. Versi yang lebih pendek, Neo Factor Inventory atau Neo FFI juga tersedia. Ada juga tes untuk anak-anak berusia minimal 12 tahun, Neo PI 3, di mana dalam tes ini pertanyaannya dibuat lebih mudah untuk dipahami anak-anak dan remaja. MC Scratch, Costa dan Martin 2005. Skala dominan dan skor aspek atau sifat Neo PR. Tes ini juga menunjukkan harapan sebagai ukuran psikopatologi klinis. Sebagai contoh, Parkin-Holt, Carter, dan Sanders pada tahun 1993 menemukan bahwa pasien yang didiagnosis dengan borderline personality disorder mendapatkan skor sangat tinggi pada neuroticism dan sangat rendah pada agreeableness. Sangat sesuai dengan respons setiap dokter terhadap pasien-pasien yang menentang ini.
Reference Cambiel dan Beer pada tahun 1998 menentukan bahwa 25 dewasa dengan menggunakan defisit perhatian mendapatkan skor yang secara signifikan lebih tinggi daripada neoretin dan secara signifikan lebih rendah pada konsekvensiones, menunjukkan kegunaan neo-PR dalam memahami kendala defisit perhatian di masa dewasa. Stability and check in personality. Apa kepribadian itu bertahan selama masa hidupnya? Atau adakah pergeseran yang dapat diprediksi dalam kualitas tertentu saat usia bertambah? Tes mungkin dilakukan tapi sulit karena masalah waktu, biaya, dan responden yang keluar sebelum waktu yang disepakati. Cross-seksional sebagai pengganti dengan adanya tes yang dilakukan oleh responden dengan memberi macam usia pada waktu yang bersamaan. Efek Ford adalah kesimpulan bahwa perbedaan antara kelompok usia atau kohort disebabkan oleh perbedaan sifat dan kualitas perkembangan awal atau pengalaman historis dan bukan karena dampak penuaan. Selanjutnya, Conley pada tahun 1984 melakukan upaya pertama untuk mengukur stabilitas dan perubahan tes inteligensi, ciri-ciri pada kepribadian dan evaluasi diri harga diri kepuasan hidup. Hasil yang didapat dari temuan tersebut adalah ada dua. Yang pertama kolerasi. Kolerasi tes ulang menjadi lebih kecil ketika interval tes ulang diperpanjang. Yang kedua, dia juga menemukan bahwa kecerdasan lebih stabil daripada ciri-ciri kepribadian. Dalam sebuah penelitian terhadap 2.274 partisipan berusia 40 yang diuji ulang setelah 6 hingga 9 tahun. Costa Herbes, Secre, dan Siegel pada tahun 2000 menemukan sedikit atau bahkan tidak ada perubahan pada tingkat rata-rata faktor Big Five. Tapi dalam penelitian lain ada perubahan terutama pada conscientiousness, agreeableness, dan penurunan pada beberapa elemen. Extraversion. Helson, Kahn, John, dan Jonas pada tahun 2000. Akhirnya, pada peneliti sepakat untuk membuat model sebagai pencocok korelasi tes ulang yang teramati ke dalam model dan menginterpretasikan parameter model. Menurut Robert Walton dan Vic Tabor pada tahun 2006, menyelesaikan sebuah meta-analisis terhadap 92 sampel longitudinal untuk menentukan pola perubahan normatif. Ada 6 kategori yang mereka selidiki. Yang pertama, stabilitas emosi, kedua ketelitian, ketiga kesetujuan, keempat dominasi sosial, vitalisasi sosial, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Selanjutnya, hasil dari penelitiannya adalah ada dua. Yang pertama, skor untuk agreeableness dan conscientiousness menukik tajam ke bawah setelahnya. Setelah usia 10 tahun, mencapai terendah sepanjang rentang hidup pada usia 13 tahun. Jadi dia tidak bertahan lama umurnya. Dan kemudian meningkat tajam pada usia 20 tahun. Yang kedua ada sama agreeableness juga, dan conscientiousness dan openness to experience semuanya meningkat secara bertahap, sedang dari usia 20 sampai 65 tahun. Hasil dari penelitiannya adalah ada 3. Skornya ada 2, hasilnya ada 1. Yang pertama, skor extraversion berada di level tertinggi pada usia 10 tahun, turun tajam hingga usia 15 tahun, dan kemudian tetap stabil sepanjang rentang hidup. Skor pada neurotisme berbeda setiap gender. Wanita meningkat hingga usia 15-16 tahun, lalu turun hingga bertahap. Pria mulai turun dari usia 10 hingga 20 tahun, stagnan hingga 50, kembali menurun hingga 65 tahun. Wanita memiliki skor lebih tinggi daripada pria pada semua usia untuk agreeableness, conscientiousness, dan extraversion.
Asesmen penilaian moral. Menurut Kohlberg telah mengajukan satu teori yang komprehensif sekaligus berbasis empiris mengenai perkembangan moral. Ia juga merancang sebuah metode asesmen yang banyak digunakan sekaligus diperdebatkan. Definishing Issues Test. Res 1979, Res dan Thomas 1985. Tes yang dikembangkan berdasarkan teori Kohlberg yang lebih objektif. Teori menurut Kohlberg berkembang dari teori tahap perkembangan moral Piaget atau 1932 tentang perkembangan moral di masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa untuk mengeksplorasi penalaran tentang isu-isu moral yang sulit. Ia merancang serangkaian dilema moral. Kenapa menurut judgment scale tidak dilanjutkan? Versi awal dari skala penilaian moral memiliki kekurangan yang serius dalam hal penilaian dan interpretasi. Ada dua dari Definishing Issue Test. Yang pertama versi dan MJS, tetapi lebih baik. Dengan menggabungkan format penilaian jauh lebih sederhana dan sepenuhnya objektif. Yang kedua, peserta ujian membaca serangkaian dilema moral yang serupa dengan dirancang oleh Kohlberg dan kemudian memilih tindakan yang tepat untuk setiap dilema. Contohnya bisa dilihat, yang pertama itu satu dilema melibatkan seorang pasien yang sekarat karena kanker pada saat jernih. Dia meminta overdosis morfin untuk mempercepat kematiannya. Kritik terhadap DIT. Descartes dan Davison atau pada tahun 1992 telah menegaskan bahwa DIT bisa terhadap individu yang religius secara konservatif. Menurut Richard dan Davin, alasannya karena butir soal terhadap 3 dan tahap 4 secara tidak sengaja memiliki implikasi teologis yang kuat menyebabkan individu fundamental. Terus yang kedua, di IT tidak secara langsung memprediksi perilaku, tapi khusus untuk mengevaluasi perkembangan moral. Yang terakhir ada Westbrook dan Ben pada tahun menurut Westbrook dan Ben pada tahun 1992. Mereka berpendapat bahwa manual teknis untuk DIT tidak memiliki rincian penting yang diperlukan untuk mengevaluasi kecukupan teks. Asesmen konsep-konsep spiritual dan religius. Para intelektual menganggap bahwa konsep religius adalah memalukan, baik di masa kontemporer. Para intelektual tidak bisa sepenuhnya menghindari ranah religius karena mereka juga menyadari bahwa agama adalah salah satu pembentuk kepribadian. Dalam buku James berjudul The Differences of Religious Experience, menceritakan tentang pentingnya agama bagi manusia. Yang selanjutnya, Alport Ross Religious Orientation. Awalnya, Alport ingin membuktikan mereka yang memiliki hasil intrinsik tidak mungkin bersikap otoritarian, fanatik, atau prasangka. Adapun skala orientasi religius adalah dalam menjawab pilihan dari 1 sampai 9 pada 11 soal ekstrinsik dan 11 soal intrinsik. Hasil yang didapatkan oleh Alport tidak sesuai dengan hipotesisnya, karena mereka yang terbukti intrinsik justru cenderung untuk otoriter, close-minded, dan fanatik. Menurut Hans Berger pada tahun 1995 menyatakan bahwa bukan agama yang membuat seseorang menjadi berprasangka buruk, tapi bagaimana cara dia memeluk agamanya itu untuk menjadi prasangka. Religious as quiz adalah cara-cara menghayati keagamaan yang dicirikan dengan adanya kompleksitas, keraguan, dan sikap tentatif. Quiz punya 12 soal yang sebagai contoh ada skala 1 sampai 9 dengan harus sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT-nya slide-nya. Tujuan dari quiz ini adalah melibatkan dialog responsif dengan pertanyaan terbuka yang mencakup pertanyaan-pertanyaan eksistensial
yang muncul akibat kontradiksi dan tragedi kehidupan. Spiritual well-being scale. Konsep kesejahteraan well-being ini sebagai komponen penting dalam kehidupan manusia yang sehat, di mana vertikal dimensi itu dibagi dua, ada dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Vertikal itu berhubungan dengan Tuhan atau dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Horizontal, kesejahteraan eksistensi suatu tujuan dalam hidup tanpa referensi religius secara spesifik. Menurut Ellinson 1983 dan Pauluccian dan Ellinson 1982, spiritual well-being atau SWB, skala SWB terdiri dari dua subskala. Yang pertama religius yang digunakan untuk assessment eksistensi well-being yang mengukur dimensi horizontal. Setiap subtes ada 10 soal dengan nilai 1 sampai 6 dengan maksimal nilai setiap subtes adalah 60. Jadi 10 dikali 6 jadinya hasilnya subtesnya 60. Tetapi SWB tidak cocok untuk membedakan individu dengan tingkat spiritual yang berbeda. The Assessment of Spirituality and Religious Sentiment. Yang membuat tes ini unik adalah kekuatan prediktifnya. Karena atas dan di luar faktor kepribadian Big Five. Dengan kata lain, aspirasi merupakan perluasan dari komponen-komponen yang sudah mapan ini ke dalam 6 dimensi kepribadian menurut Kitmon 1999. Skala ini juga berbagai budaya dan guna untuk sampel yang tidak beragama, termasuk agnostis dan ateis. Skala Aspire terdiri dari 35 item, ada 2 dimensi. Yang pertama transcendensi spiritual, dibagi lagi menjadi 3 aspek. Yang pertama pemenuhan doa, yang kedua universalitas, yang terakhir keterhubungan. Yang kedua ada sentimen keagamaan, dibagi lagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ada keterlibatan religius atau RI dan krisis agama atau RC. Skala keterlibatan religius RI memiliki 8 item yang menilai sejauh mana individu-individu secara lahir mengekspresikan hubungan dan komitmen mereka terhadap komunitas agama. Memiliki 4 item kesulitan yang berhubungan dengan komunitas. Resolusi ditinggalkan atau dihukum. Fight Maturity Scale. Kematangan iman adalah sejauh mana seseorang mewujudkan prioritasnya, komitmennya, dan perspektifnya. Menjadi ciri khas iman yang dinamis dan mentransformasi kehidupan seperti yang telah dipahami dan tradisi Protestan atau Arus Tama. Dalam ukuran besar, kedewasaan iman ditentukan oleh nilai dan konsekuensi perilaku. Skor skala FMS atau Faith Maturity Scale memprediksi sebagai perilaku prososial seperti membantu mereka yang miskin, lapar, sakit, dan lain sebagainya. Peran yang lebih besar bagi perempuan di gereja. Memiliki 38 soal dibagi ke 8 subjektif. Setiap soal dijawab dengan nilai 1 never true hingga 7 always true. Positif physiological assessment. Apa yang kita bahas? Ada 2. Yang pertama psikologis positif, assessment psikologi positif. Psikologi positif adalah upaya ilmiah dan praktis untuk mencapai fungsi manusia yang optimal, menurut Lopez dan Singer 2003. Yang kedua, asesmen psikologi positif merupakan pengukuran kekuatan manusia seperti altruisme, keberanian, dan kebijakan. Assessment of creativity. Definisi konseptual kreativitas menekankan novelty atau kebaruan dan kebermanfaatan serta berbagai suatu bentuk proses. Ada 5 dimensi creativity. Yang pertama self atau everyday, yang kedua keilmuan, yang ketiga performance, keempat mechanical,
Yang kelima, artistik. Kreativitas sebagai proses, beberapa ahli teori dan penelitian telah berfokus pada proses kognitif yang mendasari pemahaman mereka tentang kreativitas. Soal akhir fenomena menurut Wetter 1945. Menurut Wallace 1926, suatu periode inkubasi di mana pikiran bawah sadar mengatur ulang fitur-fitur teka-teki. Menurut Mernick 1962, menggabungkan asosiasi yang jauh. Remote Associate Test. Tes tertulis dengan waktu 40 menit. Studi validitas RAT memiliki hasil yang tidak stabil. RAT mampu memprediksi skor kefasihan verbal, tetapi gagal memprediksi kreativitas secara umum. Lebih merupakan mengukur inteligensi verbal. Ada 3. Yang pertama, partisipan harus menemukan kata keempat yang cocok artinya secara logis memiliki asosiasi. Yang kedua, kata keempat berhubungan atau kadang jauh dengan ketiga kata lainnya. Yang terakhir, jawaban yang tepat adalah cheese, house, where, dan party. Kreativitas sebagai kepribadian. Menurut Guilford, kreativitas mengacu pada kemampuan yang paling khas dari orang-orang kreatif. Menurut Pace 1999, karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang kreatif adalah keinginan mereka untuk menjauhkan diri dari kontak sosial yang biasa menghabiskan waktu sendirian untuk mengerjakan karya mereka tanpa adanya pengaruh dari kelompok. Yang menarik, karakteristik yang membedakan individu kreatif nampaknya sebagai besar bersifat temperamental. Meskipun tingkat kecerdasan minimum tertentu juga diperlukan, menurut Baron Hrigoton 1991. Menurut Sternberg 2002, kreatif tidak dibedakan tidak oleh sifat-sifat tertentu, melainkan oleh satu atribut kunci. Atribut ini adalah keputusan untuk menjadi kreatif. Menempuh jalan mereka sendiri menentukan dalam keadaan apapun. Kreativitas sebagai produk menurut Jackson Messick 1968 menerapkan 4 kriteria. Yang pertama, kebaruan. Yang kedua, ketetapan atau kelayakan. Yang ketiga, kemampuan melampaui hambatan-hambatan. Yang keempat, akumulasi makna. Menurut Guilford membagi 150 faktor. Faktor operasinya, yang pertama pemikiran divergen, yang kedua pemikiran konvergen. Pemikiran ke segala arah itu pemikiran divergen, pemikiran satu arah itu pemikiran konvergen. Christensen, Guilford, Fluency Test. Ada 3. Yang pertama alternatif US, konsekuensi, dan fluency. Torrance Test of Creative Thinking. Tes ini bertujuan untuk menilai konstruk kognitif global dan kreatif. Gaya berpikir yang diyakini sangat penting untuk mencapai kreatif. Ada 2 bagian TTCT. Yang pertama, mengajukan pertanyaan, menebak penyebab, menebak konsekuensi, peningkatan produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, dikerjakan dengan jangka waktu 5 menit dan 3 kriteria. Yang ketiganya itu original, fluency, atau jumlah gagasan, fleksibilitas dari kategori ide. TTCT figural mencakup 3 aktivitas. Yang pertama, konstruksi gambar. Yang kedua, melengkapi gambar, bentuk-bentuk yang diulang. Contohnya. Ada 5 pengukuran berbasis TTCT atau berbasis norma. Yang pertama, fluensi. Yang kedua, originalitas. Yang ketiga, keabstrakan judul, elaborasi, intensitas terhadap close. Komentar tes kreativitas. Kreativitas sampai selalu bersifat spesifik, secara kreativitas bla bla bla.